Salam bahagia untuk kita semua. Saya Antoni SPD, Kepala Sekolah SMK Maitriwira Tanjung Pinang. Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa secara daring, secara online menyampaikan kepada adik-adik yang mau bergabung ke sekolah SMK Maitriwira Tanjung Pinang ini. Adik-adik bisa nanti memilih jurusan-jurusan yang akan adik-adik pilih. Dengan nanti adik-adik melihat video ini akan disampaikan oleh Kajur atau Kepala Kejuruan, menyampaikan apa saja kriteria atau spektrum atau kurikulum apa saja yang terdapat di jurusan-jurusan yang adik pilih. Saya berharap adik-adik nantinya di SMK Maitriwira bisa ikut menyelenggarakan berbagai hal, terutama dalam hal pencapaian penilaian maupun pendidikan karakter nanti setelah adik-adik belajar di sekolah ini. Adik-adik nanti bisa belajar banyak di sekolah ini, karena sekolah ini kita sudah memperbarui semuanya, seperti nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu untuk menyampaikan apakah itu PKL, apa itu BKK, apakah itu kepengurusan OSIS, pramuka dan sebagainya. Adik-adik mungkin bisa ikut dengan berbahagia. Baik adik-adik, jadi selanjutnya adik-adik nontonlah video nanti selanjutnya, dan adik-adik pilih salah satu juruan yang memang adik di dalam bakat minat tersebut. SMK bisa, SMK hebat. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan, nama saya Hartono SPD. Jabatan saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Hari ini saya akan menjelaskan mengapa kalian perlu masuk ke SMK Maitriwira. Yang pertama, sekolah akan memastikan kalian akan dapat mengembangkan diri, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Kemudian yang kedua, ada 3 pilihan jurusan yang dapat kalian pilih, antara lain akuntansi keuangan lembaga, bisnis daring dan pemasaran, kemudian teknik komputer dan jaringan. Kemudian yang ketiga, kami akan memastikan seluruh calon siswa dapat mengembangkan diri di bidang organisasi, terutama OSIS, pramuka, dan PNS. Untuk pengembangan diri di bidang akademik, bagi kalian yang mempunyai prestasi di SMP, dari mana saja asal SMP kalian, kami tidak akan pernah membeda-bedakan. Kalian punya hak untuk terus berprestasi di SMK Maitriwira. Dari sisi non-akademik, bagi kalian yang punya minat, bakat, dan prestasi di bidang olahraga, baik itu basket, renang, bulu tangkis, tenis meja, kami akan berikan kesempatan seluas-luasnya bagi kalian untuk mengikuti O2SN maupun olimpiade lainnya di tingkat provinsi maupun di tingkat kota. Selanjutnya, untuk jurusan yang sudah kalian pilih, kalian juga dapat mengembangkan di bidang kompetensi siswa. Sekolah akan memfasilitasi kalian untuk mengikuti lomba kompetensi siswa atau yang biasa kita sebut LKS, baik di tingkat kota, provinsi, maupun di tingkat nasional. Kemudian, bagi kalian yang punya bakat di bidang seni maupun sastra, sekolah akan memfasilitasi kalian untuk mengikuti kegiatan FLS 2N. Kita sudah pernah mengirimkan siswa sampai dengan tingkat nasional di bidang lomba seni lukis. Kemudian yang terakhir, bagi kalian yang punya minat dan kemampuan di bidang paskibraka, kita juga akan bantu kalian untuk mewujudkan mimpi
menjadi anggota Paskibraka maupun di tingkat kota, provinsi maupun nasional. Untuk jurusan yang kita tawarkan kepada kalian yang akan masuk ke SMK Mitra Wira, jurusan pertama adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Kemudian yang kedua, bisnis daring dan pemasaran, atau yang selalu kita kenal selama ini dengan jurusan pemasaran. Kemudian yang terakhir, jurusan teknik komputer dan jaringan. Untuk organisasi, sekolah punya organisasi inti yakni OSIS. Bagi kalian yang punya jiwa kepemimpinan dan jiwa untuk menjadi seorang pemimpin sejati, kalian boleh bergabung di OSIS maupun di Pramuka. Kita punya kegiatan OSIS yang beragam, dimulai dari tahun awal ajaran sampai dengan akhir semester. Kemudian di Pramuka juga kita punya kegiatan yang menarik yang bisa kalian ikuti sepanjang masa kalian belajar di sekolah Mitra Wira. Kemudian yang terakhir, kami berpesan kepada kalian dari sekolah manapun, dari SMP manapun, mari bergabung bersama kami. Kami pastikan kalian akan mendapatkan pelayanan terbaik tanpa kami harus membeda-bedakan dari manapun asal sekolah kalian. Selanjutnya kami mengucapkan selamat bergabung dan wujudkan cita-cita kalian bersama SMK Mitra Wira Tanjung Pinang. Terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan saya M. Rizawandi SPDI, merupakan Wakakubin atau Wakil Kepala Sekolah Hubungan Industri di SMK Mitra Wira Tanjung Pinang. Selain itu, saya juga bertugas sebagai koordinator PKL. Untuk adik-adik sekalian yang punya rencana bergabung dengan kami SMK Mitra Wira Tanjung Pinang, di sini saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait dengan program-program yang ada di SMK Mitra Wira Tanjung Pinang. Yang pertama adalah tentang kegiatan PKL. Nah, mungkin adik-adik sudah pernah mendengar ya, PKL magang ya, seperti itu. PKL ini merupakan program yang salah satu program yang sangat penting di SMK. Tidak hanya di SMK kita, tapi juga SMK seluruh Indonesia. Ya, jadi ketika adik-adik memilih SMK untuk melanjutkan jenjang pendidikan, maka adik-adik juga harus memahami terkait PKL itu sendiri. Ya, PKL adalah praktik kerja lapangan. Ya, jadi tentu hubungannya atau kaitannya sangat erat dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Ya, ketika kita berbicara kejuruan, maka kita berbicara tentang kompetensi keahlian. Nah, disinilah fungsi atau perannya PKL. Ya, untuk SMK Mitra Wira Tanjung Pinang, sebagaimana diketahui kita memiliki 3 jurusan. Yang pertama adalah akuntansi lembaga dan keuangan. Yang kedua, bisnis daring dan pemasaran. Kemudian ada TKJ atau teknik komputer dan jaringan. Jadi perlu diketahui untuk penempatan atau pelaksanaan PKL ini maka akan disesuaikan dengan jurusannya masing-masing. Ya, jadi otomatis akan menambah wawasan dan pengetahuan adik-adik sekalian. Sebagai contoh, untuk akuntansi lembaga dan keuangan, SMK Mitra Wira Tanjung Pinang sudah memiliki beberapa mitra kerja. Ya, sebagai contoh adanya PT Harap Panjang, yang mana itu bergerak di bidang kontraktor, properti, pertambangan dan lain-lain. Kemudian ada juga PT KHTS Global Karuna Tamacindo. Di situ bergerak di bidang pembukuan dan perpajakan. Dan masih banyak PT-PT lainnya untuk adik-adik jurusan akuntansi. Kemudian untuk BDP atau bisnis daring dan pemasaran, itu ada beberapa PT-PT yang cukup besar yang sudah cukup dikenal oleh orang-orang di Tanjung Pinang khususnya. Seperti yang pertama itu ada PT Pasaraya Mahligai. Ya, lebih dikenal dengan Pasaraya Bintang 21. Itu merupakan salah satu tempat pemagangan atau kegiatan PKL untuk adik-adik pemasaran. Kemudian juga adanya PT Matahari Putra Tbk, dan masih cukup banyak PT-PT dan toko-toko lainnya yang bisa adik-adik dapatkan ilmu pengetahuan dari sana. Kemudian untuk TKJ atau teknik komputer dan jaringan, itu ada, kita bekerja sama juga dengan BUMN seperti PT Telkom Indonesia yang terletak di Pamedan. Kemudian
kita juga sudah mencanangkan untuk kerjasama dengan pihak PLN dan beberapa BUMN lainnya. Kemudian ada juga toko-toko komputer seperti Mediatek, klinik komputer dan lain-lainnya. Ya, begitulah sedikit tentang kegiatan PKL yang akan adik-adik laksanakan nanti ketika adik-adik sudah bergabung bersama kami di SMK Maitreya Wira Tanjung Pinang. Mungkin sedikit pertanyaannya, kapan PKL ini akan dilaksanakan? Maka untuk sebelum-sebelumnya itu dilaksanakan ketika adik-adik di kelas 11, namun kedepannya sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan dan pemerintah kita, kegiatan PKL akan dilaksanakan di semester 6 atau ketika adik-adik sudah menginjak di kelas 12. Begitu. Kemudian yang kedua ingin saya jelaskan, yang kedua itu adalah BKK. Mungkin ini sedikit jarang didengar. Apa itu BKK? BKK adalah bursa kerja khusus. Di sini kaitannya dengan dunia kerja. Maka fungsi atau tujuan BKK yang diprogramkan oleh seluruh SMK itu adalah terkait dengan memfasilitasi pekerjaan bagi adik-adik atau teman-teman alumni yang sudah tamat di SMK Maitreya Wira Tanjung Pinang. Jadi di situ kita bisa bekerja sama. Mungkin bagi teman-teman alumni yang membutuhkan pekerjaan bisa melalui BKK yang ada di SMK Maitreya Wira Tanjung Pinang. Tentunya kita akan memilih tempat-tempat atau industri-industri terbaik untuk teman-teman alumni sekalian. Begitu sekilas itu tentang PKL dan BKK. Namun perlu diketahui juga sebenarnya di SMK Maitreya Wira Tanjung Pinang ini cukup banyak kegiatan-kegiatan lainnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan adik-adik sekalian ya. Jadi kita tidak hanya berfokus pada pembelajaran di kelas sebagaimana biasanya, tapi kita akan banyak mengarahkan kegiatan-kegiatan lainnya yang tentunya kita akan setting sedemikian rupa sehingga cukup menyenangkan untuk kita semua. Baik, itu saja dari saya. Saya harap kita akan bisa segera bertemu di tahun 2021. Terima kasih, sampai jumpa. Halo semua, perkenalkan nama saya Rasti Armiani. Saya di sini sebagai Ketua Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Di sini Ibu akan menjelaskan apa sih di akuntansi dan keuangan lembaga. Kalau dulu mungkin kalian tahu namanya cuma akuntansi. Nah, sekarang sesuai dengan spektrum yang baru, nama akuntansi berubah menjadi akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga di SMK Maitreya Wira Tanjung Pinang ini meliputi pembelajaran secara akuntansi manual dan akuntansi secara komputer, yaitu program MyOp. Akuntansi keuangan lembaga di SMK ini bertujuan agar peserta dapat menguasai atau mengetahui serta menerapkan akuntansi baik itu di perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur. Peserta didik kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga di SMK Maitreya Wira diharapkan dapat melakukan siklus akuntansi minimal untuk diri sendiri dan perusahaan pada umumnya, dan sekaligus mampu menerapkan sistem perpajakan di Indonesia. Lulusan kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga ada yang bisa lanjut kuliah ataupun dia bekerja, serta ada juga yang kuliah sambil bekerja. Nah, untuk kompetensi atau materi-materi yang ada di akuntansi dan keuangan lembaga itu ada 12 materi atau 12 kompetensi. Yang pertama yaitu ekonomi bisnis, kemudian administrasi umum, kemudian juga ada etika profesi, kemudian ada lagi perbankan dasar, itu yang keempat. Kelima ada spreadsheet atau aplikasi pengolah angka yang kalian kenal mungkin dengan Excel. Kemudian yang keenam ada akuntansi perusahaan jasa, akuntansi perusahaan dagang, akuntansi perusahaan manufaktur,
serta akuntansi keuangan. Kemudian ada juga akuntansi lembaga instansi pemerintah. Kemudian yang ke-11 itu adalah komputer akuntansi yang kita memakai programnya adalah Mayop. Kemudian yang ke-12 adalah administrasi pajak. Serta di akuntansi ini juga ada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, untuk potensi profesi nantinya kalian setelah belajar di akuntansi, dia bisa menjadi penata buku dalam lingkup akuntansi, kemudian juga bisa jadi kasir atau teller, juru penggajian, auditor, kemudian operator mesin hitung, juga administrasi gudang serta menyusun laporan keuangan. Demikian profil dari jurusan akuntansi dan keuangan lembaga di SMK Matra Wira. Terima kasih. Hai, perkenalkan, nama saya Tumiar Maria Limbang Tobing. Di sini saya menjabat sebagai Kepala Program Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran. Nah, selain itu juga saya mengajar mata pelajaran produktif bisnis daring dan pemasaran. Miss akan menjelaskan sedikit profil atau kompetensi keahlian yang ada di bisnis daring dan pemasaran. Nah, sebelumnya Miss mau kasih tahu tujuan utama dari program keahlian bisnis daring dan pemasaran. Kompetensi bisnis daring dan pemasaran lebih mengarah ke proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Nah, tujuan utamanya siswa setelah tamat dari sekolah bisa mampu membuka usaha sendiri dan siswa mampu bekerja di dunia industri. Nah, adapun beberapa kompetensi yang harus dikuasai selama belajar di SMK dengan jurusan kompetensi bisnis daring pemasaran. Yang pertama, simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, IPA, marketing, perencanaan bisnis, komunikasi bisnis, penataan produk, bisnis online, pengelola bisnis retail, administrasi transaksi, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, bagi siswa yang berminat di dalam bisnis, terutama di era global sekarang, banyak berkembang bisnis online. Nah, untuk melanjutkan atau mengembangkan bakatnya, bisa masuk ke jurusan kompetensi bisnis daring dan pemasaran, maupun yang ingin membuat produk baru atau mengembangkan produk kreatif. Prospek kerja setelah tamat dari SMK Matra Wira, kalian bisa bekerja langsung di bagian perusahaan retail seperti supermarket ataupun hypermarket ataupun retail lainnya. Selain itu, kalian bisa mengembangkan bisnis online bagi yang memiliki bakat dan bisa mengembangkan produk kreatif ataupun bisa membuka usaha sendiri secara mandiri. Oke, demikian penjelasan singkat mengenai profil bisnis daring dan pemasaran. Terima kasih. Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Memperkenalkan diri, nama saya Fendi. Saya menjabat sebagai Kajur di teknik komputer dan jaringan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih teknik komputer dan jaringan. Nah, di jurusan teknik komputer dan jaringan, kita lebih sering mempelajari perakitan komputer beserta jaringan. Nah, di sini saya akan menjelaskan spektrum yang ada di teknik komputer jaringan atau biasanya kita sebut sebagai TKJ. Nah, yang pertama, kita akan mempelajari komputer dan jaringan dasar. Nah, di sini kita akan mempelajari cara untuk merakit komputer dan memasang jaringan lokal di sini. Lalu ada pemrograman dasar. Nah, pemrograman dasar ini kita akan membuat aplikasi-aplikasi simple di situ. Lalu ada desain grafis. Kalau desain grafis berarti kita akan membuat poster ataupun film pendek di situ. Nah,
lalu ada sistem komputer. Nah, sistem komputer ini kita akan mempelajari cara kerja komputer dan komputer itu bekerja seperti apa. Nah, untuk kompetensi keahlian ya itu ada seperti teknologi berbasis WAN. Nah, kalau teknologi berbasis WAN itu kita akan mempelajari jaringan yang berbasis lebih luas lagi seperti Wi-Fi dan fiber optik. Nah, lalu untuk administrasi infrastruktur jaringan itu kita akan mempelajari gimana sih untuk membangun suatu jaringan ya atau memanfaatkan jaringan pada kasus-kasus tertentu. Nah, di sini kita akan membahas kalau misalnya ada kasus begini, pembangunan jaringannya harus bagaimana. Itu ada pada administrasi infrastruktur jaringan. Lalu untuk administrasi sistem jaringan kita akan mempelajari sistem jaringannya seperti server ya. Nah, kalau kalian pernah mendengarkan server Facebook atau servernya Google, nah kita akan mempelajari membangun server-server seperti ini ya. Lalu ada teknologi layanan jaringan. Nah, jaringan itu bukan hanya untuk internet saja, tapi jaringan itu bisa dipakai seperti IP kamera ataupun seperti telepon yang berbasis jaringan gitu. Nah, untuk prospek TKJ. Nah, kalau untuk TKJ, untuk prospek kerjanya kita bisa menjadi teknisi komputer atau desainer grafis, dan kita juga bisa menjadi admin server untuk konfigurasi server ya, ataupun kalau ada kalian yang berminat untuk membuat program, kalian juga bisa menjadi back-end atau front-end developer. Nah, kalau kalian yang sudah lulus dari TKJ ini tidak ingin langsung kerja, kalian juga bisa langsung kuliah dalam jurusan teknik informatika. Ya, sekian penjelasan saya tentang profil teknik komputer dan jaringan. Terima kasih.